Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, teman-teman operator maupun bendahara sekolah, kita akan belajar bersama tentang manual aplikasi Sistem Informasi Rekening Bantuan Operasional Sekolah atau yang disingkat SIRBOS. Nah, jadi aplikasi ini untuk informasi ya, sistem informasi rekening bantuan operasional sekolah, sehingga terkait penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS pusat. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, ini termasuk aplikasi baru. Jadi dari segi tampilan dan menu-menunya adalah menu-menu baru. Nah, untuk membuka aplikasi ini bisa menggunakan web browser favorit ya tentunya. Tapi yang pasti sebisa mungkin menggunakan web browser terupdate. Entah itu Google Chrome, Firefox, Opera, ataupun yang lainnya. Alamatnya adalah bos.atkemdikbud.go.id/rekening. Kemudian tekan enter. Maka akan muncul halaman login seperti ini ya. Di sini ada dua tombol biru, yaitu login SSO Dapodik dan login alternatif sekolah. Login SSO Dapodik itu jika kita ingin login menggunakan akun operator sekolah. Jadi menggunakan username dan password Dapodik operator sekolah. Nah, apabila kesulitan, ada login alternatif. Kita klik saja yang login alternatif sekolah. Login alternatif sekolah menggunakan email operator, NPSN, dan kode registrasi. Nah, jika berhasil login maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari dashboard SIRBOS. Beda kan dari lapor BOS tahun sebelumnya. Nah, kita lanjut. Di sini ada banyak sekali menu-menu yang baru. Di sini ada menu daftar rekening. Nah, di sini ada keterangan status salurnya sudah tersalurkan atau belum. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada menu konfirmasi rekening. Nah, apa gunanya? Jadi kegunaan dari konfirmasi rekening ini adalah supaya menyamakan antara data rekening pada bank itu sama dengan data rekening yang ada di sistem BOS ini ya, di SIRBOS. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah data untuk penyaluran BOS kan diambil dari Dapodik. Kemudian Dapodik itu dikonfirmasi lagi melalui online Boskemdikbud. Nah, di situ pun masih ada beberapa yang tetap berbeda ternyata. Misalkan kita mengentrikan SDN itu disingkat, kemudian di banknya itu SD Negeri. Walaupun nomornya sama, tapi jika nama berbeda itu akan menghambat. Di sini apabila teman-teman mengalami perbedaan, nah maka kita samakan aja. Di sini akan muncul tombol untuk menyamakan data rekening. Silakan dicek masing-masing. Jika berbeda, samakan saja dengan rekening yang ada di bank.
Kemudian ada menu konfirmasi dana BOS. Nah, jadi harus dikonfirmasi ya supaya ya menandakan kalau sudah cair. Nah, jadi kita klik konfirmasi sebagai pelaporan. Nah, kemudian yang ini juga sangat penting ya, menu laporan sekolah. Jadi penggunaan dana BOS pusat dari tahap 1 dan nanti tahap 2 kemudian 3 itu wajib kita laporkan. Ini memang sedikit agak bermasalah, ya tidak masalah, tapi maksudnya perbedaan antara tahap dan triwulan itu memang agak membingungkan sih. Biasanya kalau triwulan itu kan bisa laporan per semester itu klop. Kalau tahap kan catur wulan, jadi memang hal yang baru ini. Oke, nah di sini kita harus melaporkan penggunaan dana berdasarkan 12 komponen. Nah, kita harus hati-hati ya kalau entry ini, karena di sini yang sudah beberapa teman operator itu jika sudah dientrikan itu tidak bisa diedit. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian jika teman-teman sudah menggunakan aplikasi Arkas, maka sudah otomatis terisi. Jadi tidak perlu repot lagi mengisi online ini. Nah, biasanya yang suka kelewat atau kesalahan itu di sini tidak harus diisi semua. Misalkan penerimaan peserta didik baru. Lah, komponen ini kan tentunya di kira-kira ya bulan Juli atau enggak bulan Juni. Nah, jadi ini 0 ya. Jadi komponen ini tidak harus terisi semua berdasarkan realnya atau kenyataannya. Nah, baik, kita lanjut ke di sini ada tahun, tahap, sisa tahun sebelumnya. Kemudian komponen penggunaan dana BOS ada PPDB, Perpus, pembelajaran ekstrakurikuler, asesmen atau penilaian dan seterusnya. Nah, di sini kita harus tahu ya komponen-komponen mana yang masuk. Itu sudah ada di Juknis BOS. Jadi teman-teman bisa buka-buka lagi di Juknis BOS. Di situ sudah ada keterangannya. Kemudian ada menu laporan penyaluran. Di sini bisa lihat penyaluran tiap-tiap provinsi ya. RKUN. Nah, di sini ada RKUN, terus penggunaan dana. Nah, kita juga bisa melihat penggunaan dana. Ini bisa dilihat tiap kabupaten ya. Kita bisa melihat bagaimana penggunaan dananya. Nah, demikianlah tentang aplikasi Sirbos. Semoga bermanfaat dan jika banyak kekurangannya mohon dimaafkan karena saya juga sama-sama sedang belajar. Kritik ataupun koreksi kami harapkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.